Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang uji hipotesis, masih di materi tentang uji hipotesis dan uji hipotesis rata-rata, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang hipotesis rata-rata satu populasi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas uji hipotesis rata-rata untuk dua populasi. Jadi misalkan dua populasi ini, misalkan mahasiswa dari Departemen Aktuaria itu adalah populasi pertama, kemudian mahasiswa dari Departemen Statistika itu adalah populasi kedua. Jadi ada dua kelompok gitu ya, yang dikatakan dua populasi di sini. Baik, untuk pokok bahasanya sendiri, di sini kita akan fokus di bagian ini ya. Jadi, eh, di sini ada asumsi yang kita asumsikan gitu ya, di mana uji rata-ratanya ini untuk yang variansnya ini tidak diketahui, baik itu varians populasi satu maupun varians di populasi kedua. Nah, di mana nanti ini akan dibedakan jika untuk varians yang tidak ketahui tetapi diasumsikan untuk nilai variansnya antara dua populasi tersebut sama. Dan yang kedua ini untuk varians yang dimana kedua populasi ini memiliki varians yang berbeda atau yang tidak sama. Jadi ini ada pembagian, ada dibagi menjadi dua subbab atau dua kelompok gitu ya. Jadi kelompok yang pertama ini adalah uji rata-rata dua populasi, di mana varians 1 dan varians 2-nya ini tidak diketahui, tetapi diasumsikan variansnya ini sama. Dan yang kedua ini uji rata-rata dua populasi, varian 1, varian 2 tidak diketahui, tetapi variansnya antara kedua populasi ini berbeda atau tidak sama. Jadi ini akan dibagi menjadi dua. Baik, langkah-langkah uji hipotesis saya flashback kembali. Jadi ada 5 tahapan gitu ya. Jadi yang pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu, H0, H1-nya apa. Kemudian langkah yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau tingkat kesalahan atau disimbolkan alfa. Kemudian yang ketiga, melakukan pemilihan statistik uji ya. Jadi menghitung juga setelah dipilih, kemudian ditentukan statistik ujinya apa, kemudian dihitung nilai statistik ujinya. Nah, perhitungannya ini berdasarkan data yang sudah diperoleh. Nah, ini nanti akan didapatkan hasil perhitungan statistik ujinya. Kemudian yang keempat, menentukan daerah kritis atau daerah penolakan. Nah, ini untuk mengetahui batas-batas daerah tolak H0-nya di mana. Nah, biasanya ini nanti akan menghasilkan nilai tabel, di mana nanti digunakan untuk mengambil keputusan, di mana keputusannya ini nanti membandingkan nilai statistik uji dibanding dengan nilai tabelnya. Ini nanti akan menolak atau gagal tolak H0. Kemudian yang terakhir adalah mengambil kesimpulan berdasarkan hipotesis yang sudah ditentukan di awal. Baik, untuk yang pertama, yaitu bahasan tentang uji rata-rata dua populasi dengan variansnya diasumsikan variansnya sama. Oke, baik, ini untuk yang varian sama ya. Yang pertama adalah tahapan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Sama seperti yang satu populasi ya, jadi ini hipotesis dibagi menjadi 3 bagian gitu ya, dimana hipotesis yang pertama ini untuk uji sisi kanan, yang kedua uji sisi kiri, dan yang ketiga adalah untuk yang dua sisi. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di H0 dan H1-nya. Untuk yang H0, untuk yang populasi rata-rata dua populasi di sini pasti didapatkan ada rata-rata populasi satu dan rata-rata populasi kedua. Nah, biasanya hipotesisnya adalah ingin membuktikan apakah selisih dari rata-rata populasi 1 dengan rata-rata populasi 2 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan suatu nilai tertentu. Nah, itu hipotesis yang biasanya ingin dicari. Nah, kalau misalkan yang uji kanan berarti selisih antara selisih IPK mahasiswa aktuaria
dengan mahasiswa statistika itu lebih besar dari 10 misalkan. Nah, itu berarti hipotesisnya adalah sisi yang kanan. Mana populasi 1 adalah mahasiswa aktuaria, populasi 2 adalah mahasiswa statistika. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikansinya atau alfa. Nah, ini sesuai keinginan peneliti, bisa mulai dari 1% atau sampai dengan 30%. Kemudian yang ketiga adalah menghitung statistik ujinya, menentukan statistik ujinya, kemudian kita hitung nilai statistik hitungnya. Nah, untuk yang ini kita menggunakan T hitung ya. T hitungnya rumusnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dengan D0. D0 ini nanti adalah nilai yang ingin diketahui tadi ya, D0. Kemudian dibagi dengan SP. SP ini adalah standar deviasi dari kedua populasi dikali dengan akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, di mana SP ini nanti ada rumusnya sendiri, di mana SP kuadrat ini variansnya itu dihitung dari N1 min N1 dikurangi 1 dikali dengan S1 kuadrat, ini adalah varians populasi 1 ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat, varians populasi 2. Kemudian kalau sudah mendapatkan nilai SP kuadratnya, kemudian di akar akan mendapatkan nilai SP-nya. Ya, prosesnya. Jadi ini dicari dulu rata-rata populasi 1, rata-rata populasi 2, kemudian varians dari populasi 1, varians dari populasi 2. Ini jumlah data populasi 1, jumlah data populasi 2. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus T hitungnya. Baik, untuk daerah penolakannya ini juga berbeda tiap masing-masing sisi gitu ya. Kalau tolak H0, sisi kanan ini jika T hitung lebih besar dari T alfa, derajat bebas ya. Derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. T hitung yang sisi kiri ini akan tolak H0 jika T hitung kurang dari minus T alfa, V. G2 sisi ini berarti yang berada di antara ada di T hitungnya lebih dari T alfa per 2, V atau juga T hitung kurang dari minus T alfa per 2, V. Sama seperti yang lalu yang sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kalau yang uji sisi kanan namanya dia di kanan ya. Berarti misalkan di sini gitu kan. Dan di sini ini adalah T tabelnya, ini adalah nilai T tabel ya. Ini adalah nilai T tabel. Nah, berarti ini daerah penolakannya itu yang diarsir. Kalau misalkan T hitungnya itu ada di sini, di titik ini misalkan nilai T hitungnya. Nah, maka berarti kan T hitung ini akan lebih dari T tabel ya. Nilai T hitungnya nih yang lebih besar dari T tabel, ini lebih besar. Maka kalau dia berada di daerah ini, berarti dia akan tolak H0. Kalau untuk yang sisi kiri, ini untuk yang sisi kanan ya. Nah, untuk yang sisi kiri juga sama, seperti ini. Jadi ini untuk yang T tabel. Kalau misalkan T hitungnya ada di sini, berarti ini kurang dari ya. Minus ya, ini adalah minus. Ini nilainya pasti minus karena nolnya kan di sini ya. Ini nolnya di sini, ini nilainya minus. Jadi kalau misalnya T hitungnya itu kurang dari minus T tabel, ya maka ini daerah penolakannya untuk yang sisi kiri. Nah, untuk yang dua sisi bagaimana? Untuk yang dua sisi dia akan ada dua berada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri. Nah, karena ini dibagi menjadi dua, maka kenapa di sini ini harus T-nya itu ada, alfanya harus dibagi dua, seperti ini. Kalau yang ini tadi T-nya ya sudah T alfa saja, karena ini hanya satu sisi ya. Ini juga T alfa. Nah, kalau untuk yang dua sisi, alfa ini harus dibagi dua, karena dia ada dua sisi di kanan dan sisi kiri. Kalau ini yang minus T alfa per 2. Jadi kalau lebih besar dari T alfa per 2, di sini dia tolak H0. Kalau kurang dari minus T alfa per 2, dia akan tolak H0. Jadi itu bedanya ya. Kemudian keputusan dan kesimpulannya sesuai dengan hasil dari daerah penolakan.
misalkan ini. Baik. Nah, untuk yang perhitungan statistik uji dengan menggunakan fungsi R ya, di sini menggunakan fungsi t-test, masih menggunakan fungsi t-test. Ya. Masih menggunakan fungsi t-test. Jadi t.test, kemudian ini untuk dimasukkan sampel 1, data pertama, Y ini adalah data kedua, kemudian alternatifnya ini H1-nya ya, mau greater atau less atau two-sided. Kalau greater ini berarti yang lebih besar, sisi kanan. Kalau yang less berarti lebih kecil, sisi kiri. Kalau two-sided berarti yang tidak sama dengan. Ini confidence levelnya berarti 1 minus alpha. Kemudian mu ini adalah rata-rata atau nilai D0-nya ya. Ini adalah nilai D0-nya yang tadi. Ini adalah nilai D0 ya. Diisi dengan nilai D0-nya. Nah, varian var.equal ini true karena ini tergantung nanti ya. Kalau misalkan diasumsikan varian sama, maka var.equal-nya ini harus true. Kemudian paired ini false. Kenapa false? Ini adalah paired ini untuk yang kalau misalkan datanya itu data berpasangan. Data berpasangan ini yang seperti apa? Kemarin juga di awal perkuliahan sudah pernah saya jelaskan ya. Data berpasangan ini untuk yang sebelum dan sesudah misalkan. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah ini misalkan untuk ingin mengukur nilai ujian atau nilai tes mahasiswa aktuaria ya. Ini nilai pretest, ini nilai post-test. Jadi sampelnya sama, orangnya sama, tapi yang diukur itu dia mengukur 2 kali. Mengukur yang sebelum dan mengukur yang sesudah. Itu yang dimaksud dengan data berpasangan. Karena ini bukan data berpasangan, maka paired-nya di sini kita tentukan ini false. Baik, ini ada contoh ya. Jadi berikut adalah hasil pengamatan jumlah buah dari 2 varietas tomat. Tentukan apakah kedua populasi tersebut sama atau tidak. Oke, perhatikan soalnya ya. Tentukan apakah kedua populasi tersebut sama atau tidak. Asumsikan kedua populasi memiliki varians yang sama. Nah, berarti untuk yang varian sama ya, untuk yang varian sama. Berarti kalau di sini kita tentukan apakah kedua populasi sama atau tidak, berarti H0-nya adalah atau H1-nya adalah untuk yang rata-ratanya ya. Mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Kan? Ini kan sama dengan mu1 tidak sama dengan 2. Ini mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Ini untuk hipotesisnya dari soal ini. Jadi yang perlu diperhatikan nanti adalah soalnya ya. Cek dulu. Berarti ini untuk yang ini adalah A, ini adalah B. Ya. A, ini adalah mu A minus mu B sama dengan. Baik. Oke, langkah pengerjaannya ya, tahapan pengerjaannya didahului dengan uji normalitas dulu ya, jangan lupa. Nah, uji normalitasnya ini dilakukan untuk kedua populasi. Ya. Nah, ini untuk yang populasi 1, ini untuk yang populasi 2. Jadi dicek semuanya. Jadi kita inputkan dulu data X1 dan data X2-nya, kita masukkan, kemudian uji normalitas data, kita print H0-nya apa, H0-nya data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Oke. Kemudian alfanya, statistik ujinya, ini Saviro.test. Kemudian kalau sudah tinggal melihat kesimpulannya apa, keputusannya apa, dan kesimpulannya apa. Kalau yang ini hanya dilihat dari nilai p-value-nya saja. Kemudian masuk di uji rata-rata ya. Masuk di uji rata-rata untuk 2 populasi. Kita tentukan dulu H0-nya. H0 H1-nya karena tadi tidak sama gitu ya, maka di sini H1-nya yang tadi mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Atau kita simbolkannya strip
garis miring sama dengan ini maksudnya adalah tidak sama ya, tidak sama dengan. Kemudian alfanya 0,05, kemudian statistik ujinya menggunakan t.test x1, x2, ini adalah populasi 1, populasi 2. Berarti alternatifnya kita gunakan yang two-sided. Confidence levelnya 0,95, weight-nya false, var.equal-nya true ya, karena diasumsikan variance-nya sama. Nah, ini kesimpulannya adalah p-value. Karena hasil t-test ini menghasilkan p-value lebih dari alfa, maka kesimpulannya adalah keputusannya adalah gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah ini keputusan gitu ya. Ini keputusan. Ini sehingga kesimpulannya adalah kalau gagal tolak berarti data mu 1 sama dengan mu. Nah, ini adalah kesimpulan. Sehingga bisa dikatakan rata-rata varian stomat saat yang pertama dan varian stomat yang kedua menghasilkan buah jumlah yang sama. Itu kesimpulannya. Sesuaikan dengan soalnya. Oke. Nah, ini hasil outputnya ya. Ini adalah hasil outputnya. Nah, di sini hasil Shapiro-Wilks-nya p-value-nya 0,78. P-value lebih dari alfa maka gagal tolak. Kalau gagal tolak maka kesimpulannya data X1 sudah berdistribusi normal. X2 lebih dari alfa ya 0,5 maka data X2 juga sudah berdistribusi normal. Nah, kalau sudah memenuhi ya asumsi distribusi normal, bisa dilanjutkan ke tahap uji hipotesis rata-ratanya. Nah, ini step-stepnya, kemudian ini hasil statistik ujinya. Di sini kita melihat nilai, kalau di t-test kita bisa melihat nilai T ya. Kalau lihat nilai T, ini kita bandingkan dengan nilai T-tabel nantinya. Ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Nah, V itu tadi yang ini ya, DF. Jadi, DF itu adalah nilai V-nya. V tadi adalah N1 plus N2 dikurangi 2, ya kan? Nah, ini harusnya ini nilainya 19. Kalau kita lihat N1-nya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Berarti 20 kan ya? Ya. 11 ditambah 10 kurangi 2. 11 ditambah 10 kurangi 2, hasilnya ini 21 dikurangi 2, hasilnya 19. Kan sama. Ya, V ini sama dengan DF-nya di sini. Nah, kalau misalkan menggunakan fungsi dari Excel, kita bisa dari R, kita bisa melihat nilai p-value-nya ya. P-value-nya di sini lebih besar dari alfa ya, karena 0,6. Maka keputusannya adalah dia gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0, maka kesimpulannya mu 1-nya sama dengan mu 2. Ya. Rata-ratanya sama dengan mu 2. Nah, ini nanti seperti kemarin ya, silahkan nanti kalian coba untuk mencari nilai t-test secara manual ya. Jadi nanti ininya tetap sama, tapi yang kalian ubah nanti adalah yang bagian ini. Jadi ini tetap sama, nanti yang di bagian statistik uji ini kalian jabarkan gitu ya. Kalian jabarkan dengan perhitungan manual, dengan hitung manualnya. Ya. Jadi tadi hitung manual, tadi harus dicari dulu rata-rata dari populasi 1, rata-rata populasi 2, kemudian hitung varians populasi 1, varians populasi 2, didapatkan SP kuadratnya, kemudian diakarkan ketemu SP, dimasukkan ke
rumus perhitungan T hitung ini tadi ya. Ini dicari dulu, ini dicari dulu, ini dicari, dapat ini, dan ini di bawah sini. Sudah, seperti itu. Nanti bisa dicoba ya. Oke, jadi ini percobaan yang pertama, nanti silakan bisa kalian hitung manualnya seperti apa. Nah, nanti bisa dicocokkan dengan nilai T yang ada di sini. Ini harusnya sama, nilai T hitungnya harusnya sama dengan 0,42 juga. Oke. Yang kedua adalah uji rata-rata dua populasi dengan varians yang tidak sama. Ya, ini varians yang tidak sama. Nah, kalau varians tidak sama, bedanya itu di sini. Kalau tadi yang varians sama ini menggunakan SP kuadrat, kalau yang di varians tidak sama ini dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi ini ada S1 kuadrat, S2 kuadrat langsung dimasukkan ke dalam T hitung. Untuk hipotesisnya sama ya, hipotesisnya sama. Bedanya hanya di bagian variansnya saja. Untuk darah penolakannya juga sama, nah tetapi yang berbeda di sini. Yang berbeda adalah di nilai V-nya. Kalau tadi nilai V-nya itu sederhana ya, nilai V-nya tadi hanya N1 plus N2 dikurangi 2. Ini untuk yang varian sama. Nah, untuk yang varian tidak sama, ini harus menggunakan nilai ini. Jadi V atau derajat bebas atau DF-nya ya, ini adalah DF-nya. Itu harus dihitung dengan S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Nah, nanti ini yang harus kalian perhatikan ya. Di sini, kalau memasukkan sintaksnya, ini nanti kalian harus betul-betul memperhatikan tanda kurungnya ya. Kalau misalkan nanti nilainya belum sama, berarti ya masih ada yang salah di pemberian tanda kurung. Jadi ini tuh satu kesatuan, kemudian ini baru satu kesatuan ini baru dikuadratkan. Terus dibagi dengan ini sendiri, ini dikuadrat di sini, kemudian ini dikuadrat di sini. Nah, jadi ini harus kalian cek nanti. Kalau yang di tidak sama, varian tidak sama, itu tugas kalian nanti adalah menghitung dulu nilai V-nya juga sebelum mencari nilai tabelnya. Ini juga tetap ya, sama. Kalau yang di sini berarti bedanya ini var equals-nya sama dengan false. Kalau tadi var equal-nya sama dengan true, karena varian sama berarti var equal true. Kalau varian tidak sama, maka var dot equal-nya ini harus false. Untuk yang lainnya sama. Nah, ini contohnya. Ini sama ya. Pengamatan jumlah 2 dari 2 varietas tomat, tetapi asumsinya kedua populasi ini variansnya tidak sama. Oke. Nah, ini varians tidak sama di sini. Nanti berarti kalian harus menghitung manual T hitungnya berapa. Nah, ini DF-nya ya. DF-nya nanti bisa kalian bandingkan dengan nilai DF yang ada di sini. Kalau sudah kalian hitung dengan nilai V tadi ada rumusnya. Nah, kemudian nanti kalian coba bandingkan nilai dengan nilai DF yang ada di sini. Harusnya sama. Nah, kalau ini ya, kalau kita bandingkan tadi dengan yang ini kan datanya sama ya, datanya sama, cuman yang pertama tadi diasumsikan variansnya sama, yang kedua ini diasumsikan varians tidak sama. Nah, di sini perbedaannya nggak terlalu beda jauh ya, ini 0,42675, ini 0,4298, ini kalau DF-nya ini 19, ini DF-nya adalah 18,9. Tapi sebetulnya ini menghasilkan nilai yang berbeda, hanya berbeda komanya saja. Oke. Baik, yang ini nanti juga silahkan kalian hitung manual nilai statistik ujinya ya. Kalau ini menggunakan fungsi, nanti silahkan kalian hitung manual nilai statistik ujinya, nilai sampai ketemu nilai T hitungnya sebesar ini dan nilai
eh, apa namanya V-nya tadi sebesar 18,962, kemudian kalian cari nilai T tabelnya. Oke. Beserta ini ada latihan, nanti juga ini dikerjakan, jadi akan ada 3 tugas ya. Akan ada 3 tugas. Nah, kan data di bawah ini menunjukkan masa putar film yang diproduksi 2 perusahaan film yang berbeda, ya. Ini ada perusahaan 1, ada perusahaan 2. Tentukan apakah selisih masa putar rata-rata film yang diproduksi perusahaan 2 dan masa putar rata-rata perusahaan 1 lebih dari 10 menit. Oke, ini nanti silahkan kalian baca, kalian pahami soalnya dulu, betul-betul dipahami soalnya. Karena ini nanti berhubungan dengan penulisan hipotesisnya, kemudian mana yang populasi 1, mana yang populasi 2 gitu ya. Nah, kemudian asumsikan kedua varian sama. Berarti untuk yang asumsi kedua variansnya sama. Berarti yang awal tadi ya. Jadi ini nanti kira-kira hipotesisnya apa kalau pertanyaannya seperti ini? Ya kan? Apakah selisih masa putar rata-rata film yang diproduksi perusahaan 2 dan masa putar rata-rata perusahaan 1 lebih dari 10 menit? Nah, ini kalau misalkan dibalik berarti masa putar rata-rata perusahaan 1 dan masa putar rata-rata perusahaan 2 lebih besar 10. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan penulisan hipotesisnya dan penentuan mana yang mu1, mana yang mu2. Nah, ini D0-nya ya, 10 menit ini adalah D0. Oke. Jadi nanti untuk yang latihan ini silahkan kalian eh, hitung dulu, kalian lakukan dulu seperti yang contoh tadi, mulai dari uji hipotesis, uji normalitasnya dulu, kemudian uji dengan fungsi, menggunakan t-testnya menggunakan fungsi, statistik ujinya menggunakan fungsi t-test, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai t-testnya menggunakan manual, perhitungan manual, dengan memasukkan fungsi looping, dan memasukkan fungsi conditional statement untuk pengambilan keputusan dan kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya nanti dibandingkan dengan nilai T-tabel ya. Nah, buat keputusan dengan R-script, apakah gagal tolak atau tolak H0, dan jelaskan kesimpulannya. Nah, ini untuk misalkan mencari nilai T-test, bisa juga dicari dari ini ya, apa namanya, dari Excel, bisa menggunakan T-int, seperti yang kemarin. 2 kali probability, kemudian derajat bebasnya apa, tinggal dimasukkan di sini. Baik, itu saja materi hari ini. Silahkan bisa dikerjakan, ada 3 ya. Saya dan dikumpulkan hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.